Mana sih belum apa-apa. Udah dibilang. Ya tunggu ya. Ya. Ya, udah di mute. Ya, jadi teman-teman ya, Pak One Way mengatakan bahwa Tuhannya ya tadi di backstage ya, dia mengatakan bahwa kita bagaimana cara menunjukkan Tuhan yang benar gitu kan. Nah, sekarang dia mengambil ayat dari Al-Baqarah 255 ya, tetapi jelas di situ dikatakan ya dari penulisan ya, katanya mendapatkan wahyu, tetapi di situ dituliskan bahwa apa itu dialah ya. Bahkan kata dialah, kalau kata saya teman-temannya banyak sekali di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah saya mau menemukan ya, saya pernah menemukan ada perkataan Allah langsung gitu kan, ya seperti yang tertulis di tempat kita gitu kan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan memang bahwa Allah tidak pernah berbicara langsung kepada nabinya ya, kalaupun dia berbicara dia berbicara melewati tirai gitu kan ya, Pak Tuhan. Nah, adapun ya kriteria penulisan ya, adapun seorang harus mewartakan kasih Tuhan karena Allah itu adalah kasih. Jadi segenap seantero hidupnya harus menunjukkan keberadaan kasih Allah itu, ya kan? Lalu kriteria seorang nabi ya, Alkitab menyatakan tidak ada satu berita besar yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Jadi adalah mustahil ketika ada satu pengutusan dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Bahkan di dalam goa tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Ini bertentangan dengan yang kita percayai ya, sesuai dengan yang di Alkitab ya. Lalu dikatakan bahwa seorang nabi atau seorang utusan ya, Yesus ya, ketika dia mengutus murid-muridnya, dia memberikan mereka tanda ilahi ya, dan tanda itu di dalam Markus ya, di dalam ya Matius 28 itu kan disuruh pergi untuk mengusir setan-setan ya, mencelekkan mata orang buta gitu kan, lalu memberi makan ya, semua ya, memiliki mujizat ilahi ya sebagai tanda bahwa memang itu adalah tanda sah bahwa dia adalah utusan Tuhan gitu kan. Nah, kriteria seorang nabi pula adalah bahwa dia tidak pernah bekerja secara sembunyi-sembunyi. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah ya, kalam dalam Islam ada dua, adalah kalam nafsi, ada kalam lafzi. Ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi ayat Al-Quran bisa dipakai doa juga ya. Kita baca contohnya surat Al-Imran ayat 27. Ya. Allah, engkau yang memasukkan apa? Sebentar ya. Kita bacakan ayatnya ya kan. Ya Allah, engkau yang memasukkan malam ke dalam siang, dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Ini doa untuk mendapatkan rezeki ya. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa saja yang kau hendaki tanpa hisab atau tanpa perhitungan, tanpa batas. Maka ya Allah, jadikanlah hamba salah satu dari hamba-Mu yang kau berikan keluasan rezeki. Jadi di sini bukti ya, surat Al-Imran ayat ke-27. Al-Quran itu kalam Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk apa? Ya, untuk berdoa kepadanya. Jadi sangat jelas ya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255 itu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang Maha Hidup. Tuhan saya itu yang Tuhan yang Maha Hidup gitu loh. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada Tuhan yang beristirahat, tidak ada Tuhan yang tidur, tidak ada gitu. Saya bagaimanapun ya terserah ya kan, kalau bukti mengimani Yesus sebagai Tuhan, sekali lagi lakum dinukum waliyadin. Saya mustahil mengimani Tuhan yang berbentuk sama seperti saya ya, atau sama seperti, kenapa Tuhan itu tidak berbeda dengan makhluk, masih pencipta sama dengan ciptaan gitu, sesuai dengan surat Asyura ayat 11 gitu.
Ya, jadi sangat jelas ya, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang diberikan kepada manusia. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai petunjuk dalam menjalani hidup, fungsinya sebagai alat untuk berdoa kepada Tuhan ya dengan ayat-ayatnya, dan yang ketiga fungsinya sebagai asyifa atau pengobatan juga, bisa sebagai obat juga. Begitu loh Boti ya. Jadi kalau Boti tidak paham apa itu Al-Quran, makanya nanti saya ajari ya, gratis. Oke, silakan. Ya, Tuan W tidak menjawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu adalah kalamullah ketika dikatakan, bahkan tadi kamu mengajarkan ini doa ya. Ini doa itu bisa diucapkan oleh siapa saja. Bagaimana Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa itu adalah kalamullah gitu kan? Ketika dikatakan dialah gitu kan, dialah Allah, dialah apa tadi nih saya bacakan ya. Ketika dialah yang bahkan di dalam surat Al-Fatihah ya di ayat yang pertama nih saya mau bukakan ya. Di situ dikatakan ya, nih. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ya, dikatakannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini kan perkataan orang, Pak, bukan perkataan Allah sendiri. Bagaimana mungkin Allah mengatakan dengan nama Allah gitu kan? Bagaimana mungkin Allah mengatakan demi Allah gitu kan? Dalam bagaimana mungkin Allah mengatakan dialah yang punya kerajaan, dialah yang dialah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah gitu kan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan ini adalah wahyu Allah ketika Bapak juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara Pak Wanwe dengan dengan Nabi Muhammad yang mengatakan dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia mempunyai asmaul husna yang baik gitu kan ya. Saya akan bacakan di tahap 1 sampai 8 ya, tahap 1 sampai 8 ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, gitu kan? Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah. Berisik, diam. Ya, dialah Allah. Sebentar. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama yang baik. Nah, sekarang kan ini ya, saya mau bandingkan dengan Yesaya 48 ayat 17 ya. Beginilah Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, ini perkataan dari Yesaya. Lalu turun itu ayatnya ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia, ya memang akan mati terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ya kan? Nah, itu pertanyaannya, bagaimana Anda mengatakan ini adalah wahyu Allah, sedangkan kamu juga mengatakan seperti itu. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit. Sedangkan Nabi Muhammad juga mengatakan kepunyaannya lah semua yang ada di langit. Sedangkan Felix Xiao juga mengatakan kepunyaannya lah semua yang ada di langit. Sedangkan Ahmad Kainawa juga mengatakan kepunyaannya lah semua yang ada di langit. Nah, kalau di kami, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Oke? Dari mana Anda mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan? Tunjukkan buktinya bahwa memang benar-benar ini adalah wahyu Tuhan. Ya, karena kalau saya lihat sih ini hanyalah pengakuan semata diwahyukan oleh Allah, tetapi ini perkataan manusia. Udah sesuai 3 menit itu. Ya, perkataan manusia kalau saya bilang, Pak. Ya, silakan. Ya, Ibu itu tidak mawas diri. Coba Ibu baca gospel, apakah mirip dengan firman Tuhan apa bukan gitu loh. Ya, 4 gospel mirip jalan cerita gitu loh, Bu. Ya. Makanya coba Ibu baca 4 gospel, apakah itu mirip dengan Tuhan? Itu sama seperti hadis loh malahan. Ya. Kalau saya bilang saya membaca New Testament itu ke dalam umat itu seperti hadis gitu loh. Ya, kalau hadis itu sanadnya jelas lagi. Ya, makanya hadis itu riwayatannya apalagi yang mutawatir itu sudah pasti kebenarannya gitu loh. Makanya ketika Ibu membaca Al-Quran kok ini enggak, saya bilang kan Al-Quran itu adalah kalam Allah.
Allah mewahyukan itu kepada Nabi Muhammad lewat perantara Jibril, malaikat Jibril. Ya, kalam itu kan Al-Quran itu buku petunjuk itu Al-Quran itu way of life, buku petunjuk jalan untuk menjalani hidup gitu, sama seperti kompas gitu loh Bu. Ya coba Ibu dong baca 4 gospel kanonik. Lalu Ibu dalam kitab Nevi'im ya, ada dari Yezekiel pasal 23, apakah itu firman Tuhan? Coba Ibu baca Yezekiel pasal 23. Itu firman Tuhan apa bukan? Coba Ibu baca dulu Yezekiel pasal 23. Ya, sudah saya bilang Ibu, Al-Quran itu adalah kalam Allah ya yang diberikan kepada manusia sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk dalam menjalani hidup. Allah memberikan petunjuk melalui wahyunya kepada Nabi supaya umat manusia itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang Allah nilai itu bukan dari mengaji Al-Quran, yang Allah nilai itu pelaksanaan isi yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai petunjuk, bisa sebagai alat untuk doa, karena kalam itu sudah diberikan kepada manusia. Contohnya dalam surat Al-Imran ayat ke-27 tadi, bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah, karena Allah memberikan rezeki kepada siapa saja hamba yang dikehendakinya tanpa hisab atau tanpa batas. Jika Allah berkenan ya kepada seseorang hamba untuk memberikan rezekinya tanpa batasnya, haknya Allah. Ya, jadi Al-Quran itu sangatlah indah dan hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Ya, kembali lagi ke konsep ketuhanan. Ya, kita di sini bahas konsep ketuhanan. Umat Islam itu tidak pernah menyembah atau mengimani sesuatu Tuhan yang berbentuk, yang dapat dibuat patung, yang dapat digambarkan, ya, apalagi menyembah seorang manusia. Kenapa? Kembali lagi dalam surat Asy-Syura ayat 11, Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Tuhan memang tidak bisa dilihat di dalam kehidupan fana. Di dalam kehidupan fana mustahil Tuhan bisa dilihat. Ya, di dalam Taurat Musa sudah sangat jelas ketika Musa ingin melihat Tuhan tidak sanggup. Yesus sendiri bilang, Bapa itu tidak bisa didengar, bahkan dilihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Kenapa? Karena Tuhan Maha Besar gitu loh. Ya, kapan kita bisa melihat Tuhan? Nanti di hari kiamat. Dalam surat Al-Qiyamah 22 dan 23. Jadi di sini umat Islam tidak menyembah Tuhan yang bisa dilihat oleh mata di dalam kepanan karena mustahil. Ya, sedangkan Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu hanyalah kiblat di mana umat-umat terdahulu seperti umat Yahudi mempunyai bait Allah. Banyak menyembah bait Allah kan tidak. Apakah umat Yahudi menyembah tembok ratapan kan tidak gitu. Ibu dari tadi ngomong giliran saya gitu. Ya, udah selesai, udah mau 5 menit nih. Ya, nih sekarang saya mau kasih tahu Pak Wahyu tidak dari bisa. 25 sampai 28 ya. Okay. Ya, jadi Pak Wahyu tidak bisa membuktikan. Saya minta bukti dari mana ini adalah wahyu. Ya, kalau di dalam Alkitab, ya ketika Musa menerima wahyu, peristiwanya ada ya yang memberikan wahyu itu kelihatan ya, menyatakan diri ya, dan bahkan menghadirkan diri di depan mata orang, membuktikan keberadaannya ya. Di dalam Keluaran 20 kita baca ketika Elohim turun ya mewahyukan atau menurunkan perintah 10 hukum Taurat itu, loh batunya ada ya, terlihat ya nyata, dan orang-orang dipersiapkan selama 3 hari sebelumnya mereka harus menguduskan diri, dan mereka disuruh berdiri di bawah kaki gunung itu jauh-jauh dan mengelilingi gunung, dan bahkan ketika dia di gunung di bawah gunung aja mereka melihat kedahsyatan Elohim itu. Itu artinya pengesahan bahwa yang mewahyukan semua kepada Musa itu ada gitu kan, bukan cuma mengatakan saya dapat wahyu ya. Karena di dalam Al-Bukhari 6467 tidak pernah ditemukan bahwa Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Jibril, disaksikan bahkan satu mata pun ya, bahkan satu mata apapun tidak pernah tahu ya, karena setelah peristiwa di dalam Gua Hira itu Nabi Muhammad pulang dan menceritakan peristiwa yang dia alami tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Lalu kamu mengatakan bahwa pewahyuannya itu adalah semua ayat-ayat itu adalah wahyu. Kamu nggak ngerti maksud saya ya. Yang maksud saya adalah kalau memang itu wahyu, kenapa ayat-ayatnya hanya seperti orang yang bertausiah,
Makanya saya bilang tadi Pak Ahmad Kainama juga bilang dialah yang empunya ini ya, seperti di dalam Al-Arad 12. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Semua orang bisa begitu ya, tetapi kenapa hanya Muhammad yang mengatakan perkataan ini berdasarkan wahyu? Semua orang bisa mengatakan seperti itu karena memang begitulah orang perkataan manusia. Ya, hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, gitu kan? Al-Arad 38:6. Orang-orang yang kami berikan kitab, inilah, ini beda ini ya. Ini yang ini ya. Al-Arad 12, hanya kepada Allah lah sujud. Nah itu ya. Nah itu dia. Lalu kamu mengatakan bahwa gospel itu mirip dengan cerita. Ya memang. Ya, Alkitab itu lengkap ya, lengkap dengan ceritanya, lengkap dengan latar belakangnya, lengkap dengan semua yang terjadi. Ya, semua itu kontekstual. Tetapi ketika Yesus berkata, ya Yesus berfirman, ditulis dalam huruf merah lalu dikatakan aku berkata kepadamu, gitu kan? Yesus mengatakan begitu, aku berkata kepadamu. Ya, bahwa sesungguhnya gitu kan, Yesus mengatakan seperti itu ya. Lalu tetap Yesus juga mengatakan aku ya, ketika firman sebentar. Ketika firman Tuhan itu tertulis ya, ketika firman Tuhan itu tertulis, wahyu Tuhan itu tertulis, tetap langsung ya, direct speech ya, pernyataan langsung. Tidak mengatakan, Yesus tidak mengatakan aku menerima firman dari Bapa dan Bapa mengatakan kepadamu bahwa kamu enggak seperti itu ya. Jadi justru di dalam gospel itu adalah cerita ya, di dalamnya ada sebentar ya, di dalam gospel di dalamnya ada semua cerita, ada latar belakang dan ada pewahyuan, dan ketika ada pewahyuan semuanya mengatakan akulah penebusmu, akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya. Jadi jelas saya tidak bisa menerima bahwa itu adalah wahyu Tuhan karena tidak sesuai dengan standar pewahyuan. Oke, itu saja. Ya, silakan. Ya, jadi kamu nanti di 231. Ibu. Oke. Ya. Ibu bilang tidak menerima Al-Quran sebagai wahyu Tuhan, ya silakan. Itu hak ibu. Karena apa? Karena Al-Quran itu Al-Quran itu hanya untuk manusia-manusia yang berpikir. Karena Al-Quran itu lautan ilmu. Dan jikalau lautan itu adalah tinta, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, muatan ilmunya sangat lengkap ya. Kita kembali lagi ke dalam konsep ketuhanan karena kita diskusinya topiknya adalah ketuhanan ya. Dalam Sefer Semot atau kitab Keluaran Musa pasal 33 ayat 20 sangat jelas tuh, Musa tidak sanggup melihat Tuhan. Begitu pula dalam perjanjian baru atau New Testament dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, Tuhan tidak bisa dilihat. Ya. Lalu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, Tuhan tidak bisa dilihat. Lalu dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan tidak bisa dilihat. Jikalau ibu menuhankan Yesus, berarti bertentangan dengan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, berarti ada kontradiksi. Memang betul apa yang ada dalam kitab Keluaran atau di dalam Taurat Musa, bahwa Tuhan itu mustahil bisa dilihat di dalam kefanaan gitu. Makanya hanya Islam agama satu-satunya di dunia yang Tuhannya tidak bisa dilihat, Tuhannya tidak bisa digambarkan, hanya Islam ya. Hanya Islam agama satu-satunya di dunia. Yahudi itu, Judaisme itu bukan agama tetapi kepercayaan atau paham. Jadi hanya Islam ya, agama satu-satunya di dunia yang Tuhannya tidak bisa dilihat, Tuhannya tidak bisa didengar, tetapi bukti keberadaan Tuhan adalah adanya wahyu atau firman yang diberikan kepada nabinya atau messenger atau sang utusan. Begitu pula ya yang dibilang oleh Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, hidup kekal adalah surga itu apa? Mengakui hanya ada satu Allah dan Yesus Kristus yang kau utus. Jadi Yesus itu hanya utusan. Karena Tuhan bisa dilihat dari adanya utusannya. Kita bisa melihat Tuhan adanya Nabi Muhammad. Karena Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Gitu. Ya, saya mengenai firman ini, ibu mengakui gak Yesus itu adalah firman? Kalau ibu mengakui Yesus itu firman, lalu apakah ibu menyembah gospel? Apakah ibu menyembah Taurat? Apakah ibu menyembah Taurat atau tidak? Umat Islam tidak ada yang menyembah Al-Quran, tidak ada. Saya kasih pertanyaan kepada ibu ya. Yesus itu firman apa bukan?
kalau Yesus itu firman, lalu yang di dalam gospel itu Tuhan apa bukan? Lalu apakah umat Yahudi itu menyembah Taurat atau bukan? Silakan Bu, jawabannya Bu. Ya, ya, Pak Wanwe mengatakan bahwa Tuhan kamilah satu-satunya yang tidak bisa dilihat. Nah, itu dia. Justru disitulah kelemahan Anda, Pak E, ya. Karena apa? Karena sejak awal Tuhan orang Kristen bisa dilihat, ya kan? Dia memang tidak bisa dilihat, tetapi tidak ada pernyataan dari Tuhan Elohim sendiri. Aku tidak bisa dilihat, lalu kalian tidak ada yang pernah melihat aku, gitu kan? Ya, tidak begitu, Pak, ya. Karena dia memang tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan kami maunya dilihat, ya kan? Dan di dalam Keluaran 24 ayat 10 coba saya baca ya. Di situ mereka melihat Tuhan ya. Dan di dalam Alkitab ya Perjanjian Lama itu banyak sekali Tuhan menyatakan diri. Bahkan di dalam Di dalam perjalanan bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka bahkan dipimpin dalam keberadaan Tuhan itu sendiri, ya kan? Mereka dipimpin dalam tiang awan pada saat siang hari, lalu pada malam hari mereka dipimpin dalam tiang api. Yaitu artinya sejak awal penciptaan manusia, manusia atau orang-orang Israel itu melihat Tuhannya, walaupun tidak bisa dilihat dalam bentuk yang sebenarnya ya, karena itu manifestasi, tetapi keberadaannya memang ada. Nah, itu kan. Itu dia. Lalu Pak Wanwe mengatakan bahwa satu-satunya yang Tuhan yang tidak bisa dilihat adalah di dalam Islam. Tetapi saya mau mengatakan ya, kalau menurut saya ya, bolehkah saya mengatakan Tuhan Anda bukan tidak bisa dilihat, tetapi memang tidak ada ya. Kalau Anda mau membantah saya, tunjukkan di mana keberadaannya. Ya, saya akan bacakan di dalam Keluaran 24 ayat 10, jelas dikatakan di situ ya, saya mau bacakan ya. Ya, Keluaran 24. Udah habis waktunya. Sebentar. Habis. Saya akan baca ayat, saya baca. Tunggu ya. Dikatakan di situ, lalu mereka melihat Allah Israel ya, jadi patah semua yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, kamu mengatakan Tuhanmu satu-satunya tidak bisa dilihat. Bukan tidak bisa dilihat, Pak, tapi tidak ada. Oke? Ya, di sini dikatakan lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Itu dia ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 23. Nah, saya mau unjukkan lagi ya. Keluaran 33 ayat 23. Tadi kamu bilang apa tuh Keluaran 23 ya? Ayatnya 23 saya bacakan dulu sebentar. Udah habis waktunya. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, itu Tuhan kami ada ya, patah. Tuhan kami bisa dirasakan, Tuhan kami itu ada ya. Oke, itu dia. Silakan. Oke, kalau Ibu bilang Tuhan Ibu bisa dilihat, berarti ayat dalam Alkitab itu kontradiksi ya. Itu karena Ibu membaca letter gitu loh. Ya, kalau Ibu bilang Tuhan Ibu bisa dilihat, ya berarti itu kontradiksi dengan Keluaran pasal 33 itu, ayat 20 itu. Berarti Ibu kontradiksi. Berarti ajaran Ibu itu kontradiksi, kitab-kitabnya kontradiksi. Ada satu ayat Tuhan tidak bisa dilihat, ada satu ayat lagi Tuhan menampakkan diri. Loh, kok kitab suci kontradiksi? Ya, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Mengapa saya mengimani Al-Quran? Ya, Allah sudah menantang loh ya. Silakan manusia ini jika ada yang mampu membuat Al-Quran, semisal Al-Quran 10 ayat saja, ada ayatnya dalam Al-Quran tidak ada. Ya, jadi berarti kalau Ibu bilang Tuhan bisa dilihat, ada ayat, berarti bisa bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, gitu loh. Gimana? Kok firman Tuhan bertentangan? Mustahil kalau itu datang dari Tuhan bisa bertentangan begitu. Lalu sekali lagi ya, bagaimana cara umat Islam melihat Tuhan? Ya, saya bilang Tuhan itu mustahil bisa dijangkau indera, karena indera manusia itu terbatas. Ya, lalu bagaimana cara umat
bisa melihat Tuhan, saya akan membacakan suatu ayat kepada Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan hidayah. Amin, 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 amin. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Mulk ayat 3 ya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma Bahasa Indonesia aja Pak ya. I don't understand Pak diam dulu, saya baca Indonesianya aja. Farji'il basara hal tara min futur. Artinya ya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Saya bilang, ketika saya melihat alam raya ini, tidak ada yang cacat dari penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, sangat indah, sangat luar biasa, sangat katup. Maka saya bilang, Tuhan itu bukan dilihat dari wujudnya, tetapi Tuhan itu dilihat dari kreasinya yang sempurna. Apa itu kreasinya? Alam raya ini adalah kreasinya. Begitu cara saya melihat Tuhan, gitu loh. Tuhan itu dilihat dari kreasinya yang sempurna. Maka lihatlah Tuhan dari alam raya dan kenali dari diri kita sendiri. Begitu Bu. Ya, jadi Ibu tadi mengumpulkan ayat-ayat bahwa Tuhan bisa dilihat. Oh, itu berarti Ibu bertentangan dengan Alkitab sendiri. Masa Alkitab masa firman Tuhan saling berhadiki, gitu loh Ibu ya. Jadi sekali lagi ya, Tuhan umat Islam di dalam kefanaan mustahil bisa dilihat, tetapi kita bisa melihat ya wujud Tuhan yang Maha Pengasih itu kapannya di akhirat nanti. Jadi dalam kekekalan di akhirat nanti baru kita bisa melihat, karena hijab kita sudah dibuka, gitu loh. Dalilnya surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan ke-23. Jadi poinnya di sini apa? Jika Ibu bilang Tuhan Ibu bisa dilihat, berarti ayat itu bertentangan dengan ayat Alkitab yang lainnya. Ya, muter-muter. Pusing. Muter-muter. Ya, udah selesai. Saya akan berhenti di 42. 42 saya. Ini udah 39. Saya berhenti di 42. Lihat ya. Jadi ketika kamu mengatakan kontradiksi, tidak ada kontradiksi. Ya, kamu yang tidak tahu. Itu kontekstual, bukan kontradiksi. Oke, sekali lagi saya mau katakan bahwa kamu mengatakan bahwa Tuhanmu tidak bisa dilihat. Saya bilang bukan tidak bisa dilihat, tetapi tidak ada. Karena kamu tidak bisa buktikan di mana keberadaannya. Lalu kamu mengatakan bahwa keberadaannya itu boleh dilihat dari hasil kreasinya. Tetapi maaf, hasil kreasi yang tertulis di dalam kitab Anda pun mengambil dari tempat kami, ya. Karena sebelum hasil bumi ini, ya, kreasi bumi, ciptaan bumi, langit ini sudah ada, ya. Sebelum Al-Quran mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan langit ini juga sudah ada. Jadi yang kamu lihat itu adalah Tuhannya orang Kristen, ya. Jadi yang kamu lihat itu adalah Elohim kami, ya, karena dialah pencipta langit dan bumi sejak awal peradaban manusia, ditulis oleh Musa, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Musa untuk menulis secara terperinci, bahkan begitu terperincinya hari-harinya, hari apa dia menciptakan langit dan bumi, dan begitu terperinci bahkan sampai manusia itu jatuh di dalam dosa, bahkan sampai penyelamatan manusia itu, dan Yesus Kristus turun ke dunia untuk penyelamatan itu. Begitu luar biasa, begitu spektakuler. Tidak ada yang bisa menandinginya, ya. Jadi kamu tidak bisa membuktikan kepada saya. Kamu mengatakan lihat kreasinya. Kreasi dari mana? Karena ketika Allah mengatakan bahwa Dia pencipta langit dan bumi sudah ada. Bahkan orang sudah banyak yang meninggal. Ya, di dalam Keluaran 33 dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, ya, di mana engkau dapat berdiri di atas batu. Ya, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Mana ayat yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak akan tahan? Ya, kamu mencomot-comot ayat. Ya, jelas ini penyelewengan dan tepu-tepu, ya. Karena jelas dikatakan di dalam Keluaran 33, bahkan kamu mencomot ayat pun salah-salah. Ya, Tuhan memang tidak bisa dilihat
dalam wujud burung merpati dan sebagainya ya. Lalu kamu juga mengatakan bahwa ada kontradiksi. Sekali lagi saya bilang itu bukan kontradiksi. Kamu yang comot-comot ayat tidak baca secara keseluruhan ya. Lalu dikatakan lagi ya, ketika kamu melihat alam raya, saya ingin bertanya kepada Pak Wanwe ya, Pak Duda Bohai. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ada catatan yang mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Allah wa Ja'ala ya, Allah wa Ja'ala gitu kan, menciptakan langit dan bumi. Adakah catatannya sebelum dia mengatakan bahwa dia ada? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi langit ini dijadikan? Tolong ditunjukkan. Kalau nggak bisa, jangan muter-muter, ngaku saja. Silakan. Silakan Pak Wanwe. Oh, Anda kemana ini? Mr. Wanwe? Kamu kemana? Kamu kabur? Ya, silakan. Bukan kabur, kepental. Oh, terpental ya. Sudahlah Pak Wanwe, Jadi gini kita loh, Yesus Ibu, aja ya. lah Pak Wanwe. Oke. Ya. Jadi orang-orang sewaktu Yesus hidup itu bisa melihat Yesus. Sedangkan dalam tema kitab Keluaran Musa itu, dalam Taurat Musa pasal 33 ayat 20 itu, ya, siapapun yang melihat wajah Tuhan itu akan mati. Jangankan manusia nabi seperti nabi yang hebat seperti Musa aja akan mati. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, sudah banyak yang melihat Yesus itu, murid-muridnya, orang-orang di Nazaret, ya, itu melihat Yesus. Kenapa tidak mati? Itulah Ibu, makanya saya bilang, ya, kata Allah itu, apalah takilun pakai otak untuk berpikir, apalah takilun pakailah otak untuk berpikir. Sudah sangat jelas ya. Barang siapa yang melihat wajah Tuhan di dalam kepanaan tidak akan sanggup, akan mati. Kalau Yesus itu Tuhan, sekali lagi, kalau Yesus itu Tuhan, lalu kenapa orang-orang yang melihat Yesus waktu semasa dia hidup 30 tahun hidupnya itu tidak mati? Itu pertanyaan buat Ibu. Lalu pertanyaan kedua buat Ibu, kalau Yesus itu firman dan Taurat juga firman, apakah orang Yahudi menyembah Taurat? Yesus itu firman, sang firman atau penyampai firman? Ya, kalau Yesus itu firman, saya bilang Taurat itu adalah firman juga. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Taurat? Gitulah. Ya, kalau Yesus itu firman, jadi pertanyaan saya, Yesus itu firman atau penyampai firman? Ya, lalu pertanyaannya bukan mana Allah sebelum alam raya diciptakan? Allah ada sebelum alam raya diciptakan. Silakan Ibu jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya simpel kepada Ibu. Dari tadi Ibu bertanya terus, sekarang giliran saya nanya. Ya, jika Yesus itu firman dan Taurat Musa juga firman, kenapa orang Yahudi tidak menyembah Taurat? Jadi pertanyaan saya, Yesus itu firman atau penyampai firman? Silakan Ibu jawab ya. Ayo, saya kasih waktu Putih. Ini waktu saya gunakan sedikit karena saya Itu apaan sih berisik-berisik gitu Pak Wanwe? Yesus itu firman atau penyampai firman? Kalau Yesus itu firman, Taurat juga firman. Ya, tapi kenapa orang Yahudi tidak menyembah Taurat? Ayo silakan jawab Putih. Ya, kata siapa Taurat adalah firman? Ya, ini kamu Taurat aja dengan firman aja kamu nggak tahu. Taurat itu adalah hukum ketetapan. Sekali lagi saya mau bilang, Taurat adalah hukum ketetapan peraturan dan itu bukan firman, ya kan? Itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Elohim untuk dilaksanakan ya. Yang namanya firman itu adalah perkataan Allah langsung ya, dan itu bermanfaat untuk merubah orang ya. Firman itu adalah perkataan yang penuh kuasa ya. Ketika dia mengatakan bahwa jadilah matahari, maka matahari jadi, gitu kan. Jadilah bulan bintang, makanya bulan bintang itu jadi. Makanya ketika Elohim mengatakan, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, maka itu pun terjadi. Ya, manusia itu sudah ada di dalam diri Yesus Kristus. Semua perkataan atau firman itu tidak ada yang lewat dan tidak ada yang berlalu begitu saja. Perkataan kuasa keilahian, perkataan dari sorga, ya, itu tidak akan berlalu begitu saja.
Ya, oleh sebab itu firman di tempat kami itu adalah oknum, karena Allah kami itu roh. Dan dia adalah logos, ya, bukan perkataan ngomong-ngomong kayak saya ngomong gini, yang tidak ada maknanya, tidak ada kuasanya, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, menjadi satu pribadi manusia oknum yang berasal daripada Allah sendiri. Ya, jadi ketika kamu mengatakan apakah itu penyampai firman atau firman, ya udah sekalian. Ya, ketika firman itu telah menjadi manusia, dia menyampaikannya lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Itu saja. Ya, oleh sebab itu Yesus mengatakan, ya, walaupun Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menyampaikannya. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, ya, barang siapa menuruti firmanku, nah itu kan, Yesus sendiri mengatakan barang siapa menuruti firmanku, di dalam Yohanes 8 ya, kalau nggak salah ya, Yohanes 8 ayat 51 ya, nih ya, saya bacakan, sebentar saya minta waktu, jangan diburu-buru ya, Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 51. Dikatakan di sini. Ayat 51 ya, dikatakan dengan jelas, dikatakan, aku berkata kepadamu. Nah, ini perkataan dari wahyu atau perkataan Tuhan langsung mengatakan aku berkata kepadamu. Bukan mengatakan oh Elohim Bapakku menyatakan bahwa dia seperti di dalam Al-Qur'an ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ya. Walaupun Yesus mengatakan, aku menerima firman, tetapi firman itu adalah firmannya juga. Menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena firmannya itu, ia tepat, benar, dan agung, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi, ya. Lalu kamu mengatakan, ya, apa tadi kamu mengatakan bahwa, apa tadi ya, aduh lupa lagi saya ya, itu dia ya, silakan saja, lanjut. Oke, habis, oke. Yohanes pasal 7 ayat 8. Pasal 7 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau di sini siapa Tuhan, berarti ya engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Jadi Yesus itu penyampai firman. Telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa aku berasal daripada engkau, begitu kira-kira bunyi ayatnya. Jadi Yesus sebetulnya menerima firman. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan, berarti ada orang kedua di sana yang menyampaikan firman kepada Yesus. Berarti Yesus bukan sang firman dong kalau begitu. Ya, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Makanya Ibu ini kontradiksi, katanya Yesus itu sang firman. Tetapi di ayat ini Yesus sudah jelas menerima firman. Karena semua nabi itu, semua utusan itu adalah penyampai firman Tuhan. Itu disampaikan kepada nabi. Makanya nabi itu hakikatnya adalah firman yang berwujud manusia. Karena nabi itu yang menyampaikan firman Tuhan, begitu loh. Ya, sekali lagi, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, engkau di sini siapa lagi kalau bukan Tuhan? Tuhan menyampaikan firman kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan lagi kepada murid-muridnya atau umatnya. Telah aku sampaikan kepada mereka. Gimana kalau Ibu bilang Yesus itu sang firman, berarti kontradiksi dong. Ya, dari itu penuh kontradiksi. Ibu bilang Tuhan bisa dilihat, bagaimana begini. Lalu ada ayat lagi bahwa Tuhan itu tidak bisa melihat. Bahkan Musa saja akan mati jika melihat wajah Tuhan di dalam kepanaan, gitu loh. Kan saya bilang, ya, di dalam Taurat Musa jelas tidak akan ada yang hidup ketika melihat Tuhan di dalam kepanaan, di dalam dunia. Sementara kalau Yesus itu Tuhan, kenapa gitu loh ibunya Yesus, Sayyidah Maryam itu masih hidup, lalu murid-muridnya Yesus itu masih hidup ketika melihat wajah Yesus. Ya, kalau Yesus Tuhan kan tidak akan sanggup, tidak ada yang sanggup melihat wajah Tuhan, begitu. Lalu tadi saya bilang tentang firman ini loh. Ya, Ibu bilang Yesus itu sang firman, tetapi ada ayat lain, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan. Jadi pusing gitu, ajarannya itu muter-muter. Beda dengan Islam, jelas ya, konsep ketuhanannya jelas.
sesuai dengan otak saya, masuk di otak saya. Kenapa? Kok ajaran yang berasal dari Tuhan mustahil bertentangan dengan akal dan otak saya, akal, otak, dan hati saya. Ya, jadi kenapa saya memeluk Islam? Karena ajarannya simple, konsep ketuhanannya simple, mudah diterima, akal sehat. Karena kita ini adalah fitrah dari Tuhan, surat Ar-Rum ayat 30, ya, fitrah Tuhan itu suci. Jadi ajaran dari Tuhan itu mustahil bertolak belakang dengan fitrah kita sebagai manusia, gitu loh. Makanya saya bilang Islam Ya, itu sudah. ya, Banyak banget. inilah, belum Udah ngomel-ngomel doang. Itu ya, dari jadi Islam tadi itu tuh. simple, konsep ajarannya simple, ajarannya penjelas. Nabi itu adalah penyampai firman. Baik lagi 1 menit. Firmankan Allah kepada Nabi. Ya, udah. Gitu loh, ya, Bu, ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang berpikir oleh one way adalah one way akan menerima mentah-mentah. Saya sudah buktikan tadi bahwa penurunan ya, cara standarisasi pewahyuan juga tidak memenuhi standar karena semua orang juga mengatakan dialah, lalu Pak One Way tidak bisa menunjukkan pewahyuan sama seperti di tempat kami karena ada standar penurunan kata-kata pewahyuan. Lalu Pak One Way mengatakan orang yang berpikir itu adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat ya. Kalau mau melihat Tuhan, lihat dari hasil karya ciptaannya. Lalu saya sudah mengatakan bahwa hasil karya ciptaannya itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, karena Pak One Way tidak bisa membuktikan di mana Allah berada sebelum dunia dijadikan. Ya, adapun pengklaiman bahwa Allah ada menciptakan langit dan bumi itu sudah abad ke tengah-tengah di mana Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ya, lalu jelas itu hanyalah merupakan klaim semata dan Pak One Way tidak bisa membuktikan. Itulah yang namanya orang-orang yang berpikir bagi Pak One Way. Lalu Pak One Way mengatakan bahwa Tuhan tidak mau dilihat, ya Tuhan tidak bisa dilihat. Tadi Pak One Way memakai di dalam Keluaran 33 ayat 2 ya, ayat 20 ya. Tetapi dengan cara comotologi atau comot ayat ya, karena ayatnya dengan jelas mengatakan Tuhan yang tidak bisa dilihat itu maunya bisa dilihat, sehingga dia mengatakan ketika aku lewat kamu boleh lewat belakang dan kalian bisa melihat belakangku gitu kan. Lalu di Keluaran 24 bahwa mereka melihat Tuhan. Bahkan ketika orang-orang yang melihat Tuhan yang tak mati ya, karena kedahsyatan kuasanya itu, karena kesuciannya membuat orang-orang berdosa itu banyak yang mati, mereka mengatakan di dalam Keluaran 20, mereka mengatakan, tolonglah Musa ketika Elohim menampakkan diri, janganlah dalam wujud yang bisa membuat kami mati. Kami takut ya, biarlah seorang nabi saja yang seperti engkau yang berbicara kepada kami. Lalu permintaan mereka di dalam Keluaran 20 itu dikabulkan di dalam Ulangan 18 ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan mengatakan tidak mau aku melihat ya, tidak mau aku melihat Tuhan Allahku, nanti aku mati. Ya, dan Elohim mengatakan apa yang pikir itu baik. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu tepat seperti dari tengah-tengahmu ya. Jadi itu artinya Elohim tetap maunya dilihat, tetapi dia memenuhi permintaan bangsa Israel itu untuk datang dalam wujud seorang nabi. Itulah dia Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri sebentar. Udah. Ya. Ya udah. Jadi gini loh ya Bu ya. Buti ya, saya kasih dalil ya Buti ya. Nah, saya buka dulu Al-Quran ya, saya kasih dalil ya. Oke, kita baca surat Al-An'am ayat ke-103. Saya langsung terjun ke artinya saja ya. Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sekali lagi, Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan Allah itu dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Allah itu maha halus, maha mengetahui dan maha teliti gitu. Ya, dalam surat Al-An'am ayat ke-103,
Ya, sekali lagi Ibu baca ya, teman-teman semuanya baca dalam firman Tuhan, dalam surat Al-An'am ayat 103. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ya, paralel kan dengan dalam kitab Keluaran itu, bahwa tidak ada yang sanggup melihat Tuhan. Yesus sendiri pun bilang dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Ya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan lagi maha mengetahui. Itu ayat yang sangat dalam sekali, jelek sekali, jelek ini ayatnya ya. Ya, Tuhan tidak mungkin dilihat. Tuhan, kalau Tuhan bisa dilihat, Tuhan tidak maha besar. Sedangkan Tuhanku adalah Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar gitu loh. Lalu kita baca lagi ya, surat Al-A'raf ayat ke-143. Saya membacakan ayat, waktunya ditambahi. Dan tak kala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rab telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Rabku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Rab berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk melihatku. Itu kata Allah. Musa, kamu tidak akan sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, saya dapat melihatku. Tak kala Robnya menampakkan diri ke gunung itu dengan sifat tajalli Allah ya. Ketika Allah menampakkan diri dengan gunung itu sifat tajalli, karena Tuhan itu tidak mungkin bisa dilihat oleh Musa ya, saking maha besarnya. Dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Tidak sanggup Musa alaihi salam, Nabi yang saya cintai, Nabi Musa alaihi salam, untuk melihat Tuhan. Dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, subhanallah, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang-orang pertama yang beriman. Ya. Lalu kita dari ini ya kan, dari ayat ini sudah sangat jelas ya, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di dalam kepanaan. Lalu kita baca lagi surat Asy-Syura ayat ke-51. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Saking maha besarnya Allah, ya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, seperti tabir api. Ya, ketika Allah berbicara langsung dengan Musa melalui tabir api. Itulah sebabnya Musa disebut kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah dengan tabir. Harus melalui tabir karena Tuhan maha besar. Tidak mungkin tidak melalui tabir, Musa bisa mati gitu loh. Atau dengan mengutus orang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ya, jadi Tuhan itu bisa dilihat dari utusannya, adanya utusan. Ya, adanya utusan Allah. Ya, Tuhan dilihat dari adanya utusannya kepada manusia. Karena melalui utusan lah. Ya, sudah. Ngoceh nggak jelas. Ngoceh. Sudah. Finish. Ya, lalu kata jangan 3 menit, 5 menit aja. Ya, nih saya 1 5 menit ya. 3. 5 menit bosan orang dengerin kamu. Kok gitu sih? Ya. Oke, 3 menit ya sampai 1:03 ya. Saya buka dulu tadi mana dia tadi. Aduh, saya udah lipat ini ya. Ya, jadi kamu mengatakan Tuhan kamu tidak bisa dilihat, dia tidak sama dengan apapun, dia tidak serupa dengan apapun. Bagaimana dengan Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Muhammad menemui Allah Subhanahu wa taala ya, menemui Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya perintah 50 kali sholat. 50 kali sholat ya. Nih saya bacakan ya hadis-hadisnya ya. Ini tadi saya barusan buka mana dia ya. Ketika Al-Sidratul Muntaha diselubungi sesuai dengan perintah Allah, maka penampilannya pun berubah. Sorry ya, kamu salah patah. Ketika dikatakan Allah tidak bisa dilihat, Nabi Muhammad dia lupa dengan perkataannya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia bolak-balik Allah. Ya Allah, Allah Azza wa Jalla ya. Ya, Allah Azza wa Jalla bisa ditemui, bahkan dikatakan bahwa ketika As-Sidratul Muntaha diselubungi sesuai dengan perintah Allah, maka penampilannya pun berubah ya. Ya, tidak akan ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menyifati keindahannya. Nah itu ya, Nabi Muhammad mengaku melihat Allah yang begitu indah ya. Lalu patah semua omongan kamu, kontradiksi. Ketika ada kontradiksi
kami adalah berdasarkan konteks ya. Dan satu lagi yang mau saya jawab tadi adalah ketika kamu mengatakan bahwa apalagi itu tadi terlalu banyak ya. Ya itu dia ya. Jadi ya itu dia. Silakan lanjutkan. Saya lupa. Saya catat dulu makanya nih suka lupa ya. Oke, udah lagi? Udah habis ini lah Ibu Oke ya. ya. Jadi kesimpulannya. Ya, Kesimpulannya, Tuhanmu adakah? Oke, Adakah jadi- Tuhanmu itu? Gitu. Jadi Apakah kesimpulannya Tuhanmu dari ada? saya, Tuhan saya itu ada. Siapa Tuhan saya? Tuhan saya dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Suci. Nah, dan Maha bagaimana Tinggi. kamu mengatakan Ya. Tuhanmu ada ketika kamu tidak bisa membuktikan keadaannya? Aku kan tadi sudah buktikan Tuhan kami kan ada sudah ketika saya bilang, bukti adanya Oh, nggak Tuhan ada. itu adanya wahyu Al-Quran yang diwahyukan kepada nabinya yang pertama itu. Nah, Tadi kan sekali sudah lagi, saya sekali lagi. kasihkan, gitu loh. Sekali lagi Lalu, ketika kamu bukti mengatakan apa? sebentar, Nah, ketika jangan kamu dipotong mengatakan dulu. sebentar, enggak ini udah Gimana? TikTok aja, Gimana? udah Jangan TikTok, dipotong dulu udah dong. 1 jam, udah 1 jam, jadi kita TikTok aja. Ya udah, Ketika kamu mengatakan bahwa kesimpulannya. buktinya, iya, ketika kamu mengatakan bahwa buktinya adalah pewahyuannya, sekali lagi kamu nggak bisa buktikan ke saya, karena tadi saya udah bilang, ya kriteria pewahyuan itu dalam penulisan ayat pun tidak memenuhi kriteria, ya saya udah kasih tadi contohnya, komparasinya, ya lalu di situ semua juga dikatakan itu hanyalah klaim semata, karena apa? Karena dia mengatakan dialah Tuhan, sedangkan di kitab kami Yesus mengatakan aku berkata kepadamu, lalu Elohim juga mengatakan akulah Tuhan Allahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu kriteria dari seorang nabi ketika dia mengaku bahwa dia adalah utusan harus di depan semua orang, tidak mungkin dalam hal yang tersembunyi, lalu dia harus memiliki tanda ilahi, lalu dia harus memancarkan Allah yang adalah kasih, lalu dia harus mewartakan Udah, ciri biar saya Tuhan itu ngomong. harus ada padanya gitu ya, lalu harus diurapi gitu, itu dia kriteria dan tidak ada semuanya pada nabimu. Oke, nyungsep Nabi ya, Muhammad nyungsep. adalah nabi ya. Kenapa? Ini waktu saya dari tadi Ibu terus nih. Nabi Muhammad adalah nabi ya. Semua yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu justru digenapi oleh Nabi Muhammad. Ya, saya kasih contoh lagi dalam Daniel pasal 7 ayat 14, anak manusia yang dinaungi awan lagi. Itu kan kata Ibu menuju pada Yesus, ada di Markus juga Yesus. Kapan Yesus dinaungi awan? Ya, sementara Nabi Muhammad itu digenapinya bukan dengan kata-kata, tapi langsung bukti nyata. Nabi Muhammad dengan bukti nyata ketika perjalanan ke arah Syam, ya, dia dinaungi oleh awan-awan ketika menemui ketika melewati gerejanya pendeta Buhira, seorang Nestorian, ya. Ashabul Kahfi itu Nestorian, pendeta Buhira itu Nestorian, bukan Kristen seperti Ibu Tritunggal, bukan ya, itu orang Nestorian, ya. Orang Yahudi itu pendeta Buhira itu mantan nabi, ya. Itu digenapi oleh bukti oleh Nabi Muhammad. Orang Mesias itu harus menjadi raja, harus pembebas dari penjajahan. Nabi Muhammad yang menggenapinya dengan bukti juga. Nabi Muhammad menjadi raja, ya. Dia pundak pemerintahan Islam ada di pundak tangan Nabi Muhammad. Ya, seorang Mesias harus memimpin pasukan. Nabi Muhammad punya pasukan. Seorang Mesias harus menaklukkan bangsa-bangsa. Nabi Muhammad menaklukkan bangsa-bangsa. Artinya apa? Persia dan Romawi Timur jatuh ke dalam Islam. Jadi nubuatan dalam kitab-kitab sebelumnya digenapi secara nyata oleh Nabi Muhammad. Saya tanya Kak ya, mana pasukan Yesus Christ? Apakah dia menjadi raja? Sedangkan ayat Alkitab Yesus saja menolak dipanggil raja. Makanya kalau Ibu tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya itu hak Ibu, saya mengimani. Karena Al-Quran itu tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Ya, sudah, saya itu seperti saya nggak dengar kamu ngomong apa. Karena Al-Quran itu luar biasa, bukan buatan manusia itu. Dan hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Oke, udah ya waktunya ya. Halo, tes 1 2 3 ya.
Demikian ya teman-teman ya, waktu saya cuma 1 jam. Ini adalah diskusi ya, mohon maaf jika ada kesalahan tanpa apa atau salah-salah kata. Ya saya ucapkan terima kasih ya. Buti karena Butinya disconnect kayaknya ya, maklum cuacanya juga sangat. Saya balik ya. Lagi hujan. Nah, gimana, Bu? Lagi hujan besar di sini. Pak Wanwe. Udah ya, udah dulu jadi, ya. Di sini ya, saya juga lagi hujan di sini. Jadi Pak Wanwe, ketika Pak Wanwe mengklaim ada ayat nubuatan di kitab orang lain untuk bicara tentang nabi yang bahkan dikatakan bahwa tidak ada nabi yang berasal dari luar bangsa Yahudi ya. Keselamatan tidak akan pernah ada dari di luar bangsa Yahudi. Alkitab jelas menyatakan sudah menolak nabi-nabi di luar bangsa Yahudi. Bahkan di dalam Yesaya 29 dikatakan bahwa dikatakan 29 ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu tadi ya, ayat-ayat yang saya katakan tadi ya, itu adalah perintah dari manusia. Satu lagi tidak paham ya. Nah, sebentar. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad, sebentar ya, kamu mengatakan Nabi Muhammad adalah anak manusia. Sebentar, kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak manusia. Sekarang saya minta ayatnya di tempat kamu di mana Nabi Muhammad mengaku bahwa dia adalah anak manusia, dan dengan mengaku bahwa dia adalah anak manusia kalian bisa menjadi Islam. Ya, karena jelas di dalam Quran kalian bahwa kalian harus bersahadat dengan mengaku bahwa Nabi Muhammad bukan anak manusia tetapi adalah Rasul Allah. Ini sudah bertolak belakang ya. Kamu tidak bisa menjadi Islam dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak manusia. Tetapi Yesus mengatakan anak manusia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ada di awan-awan dan berserta dengan sangkakalanya, dan dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan umat pilihannya kepada keempat penjuru bumi. Nah itu dia. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad karena ada awan-awan, saya naik ke gunung juga ada awan-awan yang menutupi saya dan saya adalah manusia. Tolong tunjukkan di mana ketuhanan saya. Ya. Ya, awan-awan yang orang pakai, awan-awan yang mana? Oke, giliran saya. Ibu, betul kata itu ya. Ajaran manusia yang dihafalkan. Apa itu ajaran manusia yang dihafalkan? Ketika peribadatan ritual tidak ada dalilnya dalam kitab suci. Itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Manusia itu ajaran Tuhan, saya bilang. Konteksnya adalah disuruh membaca dan tidak membaca itu kejadian Muhammad menerima Jibril di Gua Hira. Saya ngomong, Ibu yang satu dong. Kan senior ini. Maaf. Senior, enak loh Ibu. Oke, giliran saya ngomong ya. Ya, ajaran manusia itu ketika suatu peribadatan baik secara ritual ataupun muamalah atau amalan-amalan tidak ada dalilnya dalam kitab suci. Sementara Islam itu bukan ajaran manusia yang dihafalkan, tapi ajaran Tuhan. Buktinya apa? Sholat ada perintahnya dalam Al-Quran. Puasa ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu diperintahkan Tuhan. Ibadah haji ada perintahnya dalam Al-Quran. Sholat Jumat, bahkan sholat Jumat pun ada perintahnya dalam Al-Quran. Saya balik bertanya, Ibu ke gereja hari Minggu mana perintahnya dalam Alkitab? Ya, sakramen ritual yang ada di dalam keagamaan Ibu, apa ada di dalam Alkitab? Ya, itu pertanyaan buat saya. Jika ada suatu peribadatan yang tidak ada dalilnya dalam Alkitab, berarti itu bukan perintah Tuhan, tetapi dogma manusia. Jadi betul ya, ayat itu sangat jelas sekali. Itulah ya ajaran manusia yang mengikuti seseorang yang kita lihat tidak termaterai. Ya, ketika mengikuti peribadatan tidak ada dalilnya dalam kitab suci, itu ajaran Tuhan apa bukan?
Sementara saya bilang dalam Islam itu sholat itu ada dalilnya dalam Al-Quran, bahkan tata caranya dijelaskan secara sempurna dalam hadis. Puasa di bulan suci ini loh, ada dalilnya, ada perintahnya. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan, Tuhan memerintahkan zakat, ya, berbagi kepada sesama, ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu karena apa? Karena Islam bukan ajaran manusia. Ajaran manusia itu apa? Ketika memerintahkan sesuatu kepada umat atau apanya yang dalilnya tidak ada di dalam Al-Quran, begitu ya. Demikian saja ya Ibu ya, karena saya ada pekerjaan ya. Saya jadi Pak Wanwe itu dulu kesimpulannya, kamu mengatakan sholat itu, kamu mengatakan semuanya ada dalam Al-Quran. Tolong tunjukkan ke saya mana perintah sunat di dalam Al-Quran. Tolong tunjukkan ke saya mana haram memakan binatang berkuku belah, mana perintah 10 hukum Allah, mana perintah 10 perintah hukum Taurat. Oh tidak, kamu cuma mengaku ada pret ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kesimpulannya adalah one way tidak bisa menunjukkan. Saya udah bilang itu soal perintah hari Minggu itu sudah ada ayatnya, kemarin saya udah kasih ya, ribet, enak aja bilang nggak ada. Ya inilah one way selalu begitu, kalau dia sudah ini ya teman-teman, kalau sudah kebablasan udah kewalahan dia pasti kabur dengan alasan dia capek, dia ini ya, dia ada urusan ya, itulah ya. Jadi kalau dia udah kabur tandanya dia udah tidak bersemangat lagi, tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Kesimpulannya tadi adalah yang pertama saya mau ini ya teman-teman, dia mengatakan bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan ya, tetapi saya sudah mengatakan bahwa cara penurunan wahyu pun tidak memenuhi standar ya, karena semua orang